Ini contohnya buat tugas untuk membuat aplikasi Lazada berserta sumber daya manusia dan waktu pengerjaannya. Misalkan seperti itu ya. Jadi kita udah tahu nih, ini karena error maaf ya, tapi saya bisa pahami. Inisiasi itu semacam awal-awal analisis dan lain-lain. Biasanya menyusun dokumen, biasanya berapa lama nih kira-kira dari si manajer proyeknya. Jadi ini kenapa perlu? Nanti kita akan ada di, oh penuh nih layar saya. Sebentar. Oke. Nah, jadi kita contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada resource-nya. Jadi alasannya tadi kenapa saya tambahkan untuk kira-kira sumber daya siapa gitu ya. Jadi nanti ada task name-nya ini adalah kegiatan-kegiatannya apa. Pertama misalnya tadi analisis. Nah, adik-adik sudah buat minggu depan sudah menaruh. Jadi berbeda-beda ya semuanya. Jangan ada yang sama. Misalkan ada yang sama nggak mungkin plek-plekan. Gitu. Saya cek kok kalau misalkan sampai sama mungkin nilainya akan kurang baik gitu. Eh, oleh karena itu saya harap nanti adik-adik bisa yang original. Toh gampang dari AI mungkin tadi lagi error ya AI-nya. Tapi eh, mau membuat aplikasinya semacam apa gitu. Nah dari situ kan tadi kita sudah dapat, bentar. Nah, kita sudah dapat misalkan inisiasi nih. Inisiasinya menyusun proyek. Oke, inisiasi kita copy dulu. Ke Excel aja ya, saran saya. Ke Excel dulu, baru masukin ke sini. Nah, misalkan sini dulu ya. Eh, Sebentar. Oh, di sini nggak ada. Sebentar. Excel. Ntar ya, agak lama. Oke. Nah, saya misalkan seperti ini. Tadi apa nomor satu? Misalkan ini proyek aplikasi. Misalkan aplikasinya pengen kayak Lazada, tapi aplikasinya nama kita aja. Misalkan saya ya, Talita eh, cloning aplikasi. Misalkan aplikasi Talita, misalkan contoh saya gitu ya. Aplikasi Talita e-commerce gitu. Misalkan seperti ini. Ini adalah eh, proyek kalian e-commerce apa gitu. E-commerce-nya contohnya seperti Lazada atau Tokopedia atau TikTok Shop atau Shopee. Misalkan contohnya seperti ini proyeknya. Nah, kemudian tadi sudah ada nomor satu inisiasi. Nah, inisiasi ini adalah em, sub pertama gitu ya. Apain aja? Tadi adalah membuat dokumen, ya kan? Nah, dari membuat dokumen itu human resource-nya siapa? Human resource-nya tadi manajer proyek. Berapa hari? 1 minggu. Berarti 7 hari kerja. 7 hari kerja. Berarti 7 aja ya gitu ya. Di sini hari. Di sini sumber dayanya. Sorry. Saya taruhnya di resource aja gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kita taruh inisiasi membuat dokumen. Inisiasi ini manajer proyek sama membuat dokumen manajer proyek ini 7 hari. Ya karena ininya 7 hari. Karena dia hanya satu. Nah nanti bisa buat seperti ini. Em, kemudian apa lagi nih? Kita lihat. Sorry.
Ini ya, keluar dia. Sebentar ya. Agak susah soalnya buat share-share banyak banyak ini ya gambarnya. Oke. Ini adalah menyusun proyek ya kan. Kemudian manajer proyek 1 minggu. Oke, kita days aja ya. 2 days. Kemudian analisis data gitu. Misalnya analisis bisnis gitu ya. Ini karena error, maaf banget ya. Jadi kita ini aja mengumpulkan data gitu ya. Nah, kemudian apa? Analisis bisnis gitu misalkan. Mengumpulkan data. Nah, itu siapa tuh yang mengumpulkan data? Kita cari tahu lagi. Oh, ini nggak ada nih siapa gitu ya. Mungkin kita anggap yang mengumpulkan data siapa, nanti tanya lagi aja mengumpulkan data. Biasanya marketing atau research and development atau R&D lah ya. Nah, kemudian waktunya tadi berapa lama? Nah, 2 minggu. Oke, kita bisa data dan akun tadi ya. Dan akun. Nah, misalkan kita baru mengumpulkan data dan akun yang ingin berjualan gitu ya. Itu waktunya 14 hari atau 2 minggu tadi. Nah, nanti tinggal dibuat seperti ini aja adik-adik. Sampai nanti ke tahap akhirnya. Ini bisa perkiraan lah. Ini sebenarnya aslinya bagus ya. ChatGPT lagi error aja, sorry. Ini merancang arsitektur, EA, kemudian UI UX gitu ya. Jadi UI UX-nya, kemudian desain buat tata letaknya gitu ya. Pertama mungkin user user experience-nya atau user interface-nya dulu, baru ke experience. Nanti tanya experience, kemudian revisi lagi, misalkan desain. Kemudian coding gitu, siapa aja, integrasi, terus pengujian QA ya, quality assurance-nya sebelum aplikasi itu mampu nggak gitu. Misalkan back end, front end gitu ya. Kemudian masuk ke QA, balik lagi ke back end atau front end, uji coba gitu ya dari insinyurnya, nanti tinggal dimasukkan saja ke Excel terlebih dahulu. Jadi minggu depan sudah memiliki untuk step by step-nya si proyek tersebut. Jadi adik-adik sudah install Microsoft Project dan taruh aja di Excel dulu untuk proyek aplikasi apa yang adik-adik ingin buat gitu ya. Jadi buat seperti ini aja dulu aja, tanya AI aja dulu. Karena memang kalau aslinya sebagai manajer project itu kita em, mengadakan rapat besar gitu ya dengan dengan CEO-nya, mungkin direksinya gitu, BOD-nya, kemudian dengan para para manajer dari beberapa divisi, human resource, kemudian keuangan, finance dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Tapi karena ada AI ya, kita tanya dulu aja deh sama AI sepertinya seperti apa, itu step by step-nya. Nah, seperti ini ya nanti buatnya. eh, buat nanti kita tinggal copy. Kalau misalkan udah jadi nih, sebenarnya kita mudah untuk copy ke dalam em, nah ini contohnya ya. Nah, sekarang seperti ini. Oi. Nah, ini misalkan tadi kopinya gini. Sorry. Dari Excelnya. Ini pastikan ini satu. Nah, satu satu. Ini kan ada 4 ya. Pastikan ke copy ke Microsoft Project-nya. Nah, seperti ini. Jadi pastikan satu satu font, jangan ada yang diperpanjang gitu, jangan
merger. Jadi satu satu table, satu row, ya satu ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Karena masih belum, jadi nanti minggu depan itu tugas adik-adik adalah taruh install dulu. Jadi nanti bisa untuk install terlebih dahulu Microsoft Project-nya. Kemudian nanti membuat seperti ini ya. Kira-kira apa aja nih proyeknya, ngapain aja sampai nanti ke tahap tadi apa tuh? Untuk maintenance. Nah, seperti ini pemeliharaan gitu. Sampai tahap pemeliharaan. Mungkin step by step-nya sebenarnya banyak ya. Nggak hanya ini, cuman AI-nya lagi error. Bisa contek ini. eh Bisa beberapa coba search AI yang lain yang lagi nggak error gitu ya. Kalau misalkan ChatGPT lagi error gitu. Bisa cari yang lagi bener gitu ya. Gitu. Jadi kemarin saya bener tuh. Tapi ini lagi error, sorry ya. Tapi tadi ada Perplexis, mungkin bisa bantu juga. Em, Perplexity gitu ya, Perplexity. Ada beberapa, cuman nanti cari aja eh, promptnya yang lebih baik gitu ya. Di sini mungkin saya promptnya masih kurang bagus, cuman bisa kita tanyakan misalkan, Gojek, typo. Nah, di sini, nah, di sini ada nih. Nah, analisis kebutuhan pengguna gitu, analisis dan perencanaan. Apa aja nih kebutuhan pengguna, kemudian eh, studi sistem dan Mas, yo, kompetitornya. yang kemarin. Wih, bisa telur. Halo. Oke. Nah, jadi kita bisa analisis perencanaannya, kemudian studi sistem dan kompetitornya. Nanti tinggal di copy aja. Nah, kira-kira siapa sih sumber daya yang memang memegang ini? Nanti tinggal tanyakan lagi aja. Misalkan ya use case diagram pembuat diagram UML gitu ya misalkan. Nah, UML ini siapa yang mengerjakan nih? Misalkan desain struktur data seperti pengguna, driver, transaksi layanan. Itu kelas diagramnya siapa nih yang mendesain? Mungkin desain UI-nya gitu ya, atau UX-nya. Nah, ini ada nih UI UX. Nah, berarti bagian nanti UI UX yang memang mengerjakan gitu. Nah, kemudian ada pengembangan aplikasi. Mungkin nanti yang untuk implementasinya yang mengembangkan itu bisa em, front end maupun back end atau mungkin full stack ya. Jadi bisa kita kerjakan untuk hal tersebut. Nah, kira-kira berapa lama waktunya? Nah, kita bisa tanyakan kembali kira-kira berapa lama sih waktunya untuk ini. Sebenarnya kalau kita sebagai manajer proyek, ya kita udah tahu nih, oh kira-kira sekian, sekian, sekian. Tapi itu kan untuk mencapai tahap sebagai manajer proyek, kita sendiri pun harus belajar lama ya untuk mencapai tahap tersebut. Nah, oleh karena itu, eh, mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu untuk para mahasiswa kepada AI, mungkin tanya, ini kira-kira berapa lama dia bisa memperkirakan, nanti kita bisa masukkan ke dalam Excel terlebih dahulu, gitu ya. Seperti ini, ada fitur utama, kemudian pengujian evaluasi, dokumentasi presentasi, gitu ya. Nah, ini biasanya nanti kita yang sebenarnya minggu depan tuh kita buat work breakdown structure. Di mana nanti kita udah memasukkan aktivitas, kemudian durasi, dan human resource-nya. Kalaupun human resource-nya nanti eh, mungkin pertemuan ke 12 apa 13 gitu. 13 apa 14. Nah, tapi kita masukkan aja agar nanti lebih desain dari awal mempermudah kita untuk hal tersebut. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Hmm, sebentar. Nah, jadi nanti buat seperti ini ya tasnya. Eh,
yang tadi ya Excel kira-kira apa aja. Ini contohnya, ini saya contohkan simple ya, ini sesimpel mungkin, tapi biasanya nggak mungkin segini gitu ya, tapi panjang lagi ada step by stepnya per masing-masing dari contoh. Nah, contohnya gini ya, analisis dan desain sistem. Tadi ngapain aja tuh? Desain UI UX-nya seperti apa gitu ya. Kemudian analisisnya kira-kira pelanggannya siapa, terus siapa yang mau jadi Gojeknya dan lain-lain. Jadi banyak ya untuk step by stepnya. Nah, kemudian bisa edit task, kemudian kita bisa mencapai mungkin minggu depan kita sampai kepada tahap untuk delete waktu konten pergantian kemudian nah seperti ini. Di analisis dan desain sistem sebenarnya banyak nggak hanya untuk eh, tadi doang analisis dan desain sistem. Dalam analisis dan desain sistem ada tadi menganalisa sistem, kemudian membuat statement of purpose dan lain-lain. Nah, itu bisa nanti ada di step by stepnya dari masing-masing tadi ya di AI itu sebenarnya bisa lebih detail lagi sih kemarin. Cuman nih kayaknya lagi error di Perplexity cuman kayak gini doang juga. Misalkan contohnya gini, mengidentifikasi eh, kebutuhan pengguna, driver dan mitra usaha itu masuk satu. Analisis penggunanya. Nah, kemudian menyusun daftar fitur utama. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan dimasukkan seperti ini. Sebenarnya saya udah bagikan contoh-contohnya ada di bahan ajar ya yang adik-adik download. Nah, dari sini nanti kita akan nah, seperti ini ya. Analisis dan desain sistem aja banyak loh bawahnya. Nanti kita akan in then out then dan lain-lain. Jadi nanti sampai tuh seperti ini. Desain aplikasi kira-kira sampai di tahap eh, berapa. Nanti kita step by step sampai mencapai untuk human resource-nya, start finish-nya, kemudian kira-kira untuk critical path method-nya. Nah, ini juga ada nanti untuk working time-nya. Nanti adik-adik carilah kalender Indonesia sampai tahun 2027 gitu ya. 2026 deh gitu ya. 2026 kalender liburnya kira-kira nanti kita masukkan ke dalam change working time-nya gitu. Sampai start finish dan lain-lain. Jadi nanti ada nah ini seperti yang kemarin kita akan bahas, nanti mungkin akan bermain ke perhitungan yang memang kita tahu, cuman ini kita nggak ngitung lagi, tapi sistem yang ngitungin, tapi mau nggak mau adik-adik harus tahu, oh ini salah ya, kok merah ya, oh berarti aku salah eh, buat sebelumnya. Kenapa kemarin ada em, aktivitas sebelum dan sesudah gitu. Jadi seperti itu. Kenapa ya kemarin ada aktivitas sebelum sesudah? Maksudnya apa sih Bu? Kegiatan A terus sebelumnya B. Kan nggak paham. Sama lah seperti ini. Ini misalkan analisis itu kegiatan A. Kegiatan sebelumnya misalkan desain ya B gitu. Misalnya D. Nah, analisis sesudah analisis kemudian desain atau mungkin bahkan eh, desain dulu baru analisis. Nah, nanti akan terlihat seperti ini ntar gambarnya. Gitu. Jadi nanti ada bermain di predecessor itu adalah kegiatan sebelumnya. Yang kemarin kita sudah perhitungan eh, banyak ya perhitungannya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kenapa kita nanti akan membahas nanti ada namanya critical path method di sini juga. Sampai nanti ke saya sudah berikan semuanya ya untuk ini. Nanti ada standar untuk penggajian juga di sini, human resource juga gitu. Jadi di sini akan terlihat nih, oh yang ngerjain ini gajinya rate segini nih. Oh nanti rata-rata untuk satu proyek itu berapa ribu nih gitu, berapa juta nih untuk proyek pembuatan aplikasi tersebut. Nah nanti kita perkirakan, oh dia per jamnya misalkan em, per harinya dia 400.000 gajinya gitu atau 500.000. Nah, nanti bisa tinggal kita buat seperti ini. Nah, nanti mungkin akan running sampai ke sana sampai membuat nanti hasil akhir laporan saya belum masukin ke sini ya, tapi nanti ada laporannya. Jadi sampai laporan ya itulah yang dimana nanti step by step kita dua. Nanti pertemuan ini, pertemuan depan PR-nya itu adalah sampai work breakdown structure yang ini ya. Nah,
sampai penomoran outline. Oleh karena itu, mungkin dari hari ini bisa sudah mengetahui mau proyeknya apa, kita buatlah masukin Excel dulu kira-kira apa aja sih yang kita kerjakan, kira-kira resource-nya apa, harinya berapa, kemudian setelah inisiasi analisis bisnis apa enggak, atau mungkin malah ke yang lainnya. Jadi nanti ada namanya yes, atau aktivitas sebelum. Nah, misalkan seperti ini. Ini nanti ada akan ada seperti ini. Misalkan ini ya, eh, kita di sini ada kita tambahkan untuk mempermudah kita. Nah, kan di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya numbering ya. Nah, ini tasnya. Nah, di sini nanti akan ada kita copy. Pokoknya istilahnya buat ini dulu aja lah. Em, Seperti ini gitu. Nah, kemudian nanti prodesesornya adalah aktivitas sebelumnya nomor 1 nggak ada kayak kemarin ya. Aktivitasnya nggak ada nih sebelumnya. Membuat dokumen nggak ada, tapi analisis bisnis harus ada inisiasi bisnisnya dulu gitu ya. Nanti aktivitasnya nomor 1 gitu, misalkan nomor number one gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau masih bingung, buat aja dulu nih tasnya, step by stepnya pasti udah dikasih tuh sama si AI kalau lagi bener gitu ya. Nanti tinggal masukkan ke sini sampai hasil akhirnya untuk maintenance berapa harinya asal aja sebenarnya bisa nanya juga sama AI sih gitu. Nanti tinggal masukkan siapa aja resource-nya. Mungkin nanti misalkan mencari pegawai gitu ya. Itu masuknya human resource gitu ya dan lain-lain. Jadi nanti di sini siapa aja yang mengerjakan. Jadi buat aja dulu kayak gini ya. Em, Nanti di AI tinggal copy-copy, kemudian oh kira-kira ini. Minggu depan kita akan langsung copy ke dalam si Microsoft Project-nya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Apakah dapat Paham, dipahami? paham gua. Ya, jadi misalnya ini ya, predecessor tuh aktivitas sebelumnya. Seperti kemarin, A, setelahnya B gitu ya. Nah, mungkin nih ya, inisiasi, ini kan membuat dokumen sebenarnya dia itu di dalamnya. Jadi nanti kalau di Microsoft Project akan seperti ini. Nanti saya akan ajarkan minggu depan. Nah, akan seperti ini. Mungkin nanti akan membahasnya kegiatan sebelum ini apa gitu. Mungkin kegiatannya pengumpulan data dan akun, terus tadi apa lagi ya? Hmm, Sebentar. Merancang arsitektur. Kan gini ya. Nah, kan seperti ini. Nah, ini nomor 4 ini sebelumnya adalah 1, misalkan, atau 2. Nah, kemudian 2 ini dari sini ya. Dari si membuat dokumen. Kemudian merancang arsitektur sistem itu harus sudah mengumpulkan data dan akun dulu. Oke, berarti dia 4 gitu. Jadi seperti ini buatnya. Buat aja gini, nanti tinggal kita minggu depan sudah mulai running untuk Microsoft Project-nya. Nanti sampai akhir di AI ada bisa searching aja pembuatan tas project aplikasi bla bla bla. Maunya aplikasi apa? Saya bebaskan. Tapi jangan sampai ada yang sama persis ya. Misalkan di sininya inisiasi bisnis gitu. Sininya membuat dokumen juga sama dokumen apa gitu. Terus sama persis nih totally gitu ya. Eh, Mohon maaf nih, saya bakal memberikan eh, arahan agar kedua-duanya atau ini siapa nih yang nyontek gitu ya akan terlihat untuk proyeknya. Jadi dimohon untuk karena akan berbeda setiap sistem proses gitu. Jadi walaupun sama tapi pasti ada yang berbeda dari masing-masing AI aja ditanya 2 kali aja beda. Ternyata yang sama keluarnya akan berbeda gitu. Jadi
Saya harap untuk tasnya ini nanti terlihat akan perbedaannya gitu. Oke? Ini mungkin di sini. Nah, biasanya associate. Nah, biasanya di IT kayak gini. Gitu. Untuk berapa hari nih? Mungkin 2 minggu gitu ya. Salah. Bisa atau mungkin tanya AI kira-kira kalau ini berapa hari ya? Kalau misalkan AI masih bertanya belum tahu gitu ya. Untuk berapa hari, siapa resource-nya gitu. Nah, tanya lagi aja, perancang arsitektur sistem tuh siapa sih yang ini gitu. Misal seperti itu. Jadi nanti sampai ke bawah sudah dibuat, di save aja. Minggu depan kita akan masuk ke running untuk Microsoft Project-nya gitu. Oke, dapat dipahami untuk ini? Jadi tugasnya 2 ya. Install Microsoft Project, kemudian satu lagi sudah membuat seperti ini. Nah, gitu ya, untuk sampai akhir. Untuk mengumpulkan datanya kira-kira mau buat proyek apa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum kita tutup. Ibu kalau sudah ada Office berarti harus hapus dulu ya? Oh, Office apa? Microsoft. Office bawaan ya. Itu crack atau enggak? Enggak, Ibu ori dari beli Ibu. Nah, ori jangan jangan-jangan. Kalau ori, saran saya beli di Shopee aja. Shopee 17.000, Baik, Ibu. 17.500. Itu dia nanti akan aja jangan dihapus sayang itu ori. Nah, jadi nanti dia akan ngasih tahu setahu saya juga pakai WPS, saya juga pakai Microsoft. Cuman untuk install dia nggak dia persatuan dia nggak akan hapus Microsoft yang lain. Cuman tadi yang saya berikan yang ini nih nah yang ini nih yang ini semuanya tapi di dalamnya ada Microsoft-nya, Microsoft Project-nya. Jadi saya harap mendingan kalau kayak gitu serem ya, install aja, beli aja di Shopee 17 sampai 20 ribu. Nanti mereka akan memberi tahu, oh ini caranya installnya begini, begini, begini gitu ya. Nggak apa-apa kan beli 20 ribu, ini terserah nanti mau searching atau apa gitu. 20 ribu, 17 ribu ada Baik, Ibu. gitu. Karena saya mending beli aja nanti bisa untuk diajarkan lah untuk installnya. Tuh mereka udah ngasih tahu semuanya. Kalau ini saya jujur ini crack crack total gitu, crackan total gitu. Jadi eh, kalau memang yang memang crackan juga ya terserah gitu. Tapi kalau saran saya sih beli aja tuh. Ya nggak usah harus yang di sini sih. Ini saya cari yang paling murah sama yang bintangnya bagus. Cuman kalau misalkan mau yang lain juga cari-cari aja gitu ya untuk installnya. Jadi minggu depan udah diinstal ya. Atau mungkin kalau, tapi saya takutnya nanti kalau pas ujian, ini bisa ke sini. Sebentar. Ini kalau project. Nah, di sini ada, eh, nah di Microsoft ini ada nih. Nah, di sini ada coba gratis adik-adik. Nah, di sini nanti masukkan tapi dia cuman untuk gratis projectnya 1 bulan gitu. Masukin email aja di sini. Kemudian hanya 25 pengguna diizinkan dalam percobaan 1 bulan. Jadi gitu. Jadi bisa lewat sini tapi 1 bulan aja. Tapi takutnya nanti pas mau UAS 1 bulannya kan kita udah selesai ya. Ada berapa minggu? Ini pertemuan tanggal 17, 17, 24, terus 10. Kita ada 2 minggu lah ya, 2 bulan lah ya. 2 bulan sampai ke UAS gitu. 2 bulanan lebih sampai ke UAS. Nah, makanya saran saya sih ya terserah mau nyoba dulu
nggak apa-apa, coba gratis. Nanti kalau misalkan habis, biasanya kalau saya coba-coba kemarin pakai email yang lain, saya udah nyoba, tapi dia ngelacak IP-nya si laptop gitu. Jadi saya sarankan ya tadi beli aja dibanding ribet itu berapa kali install gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau install yang ori aja percobaan gitu. Soalnya kalau beli lumayan mahal. Kemarin kantor beli 8 juta, 4 juta kalau nggak salah, 4.300.000 gitu. Tergantung dolarnya sekarang gitu. Jadi saran saya sih ya cari yang kerekan aja atau beli online atau mungkin dapat gratis dulu cuma sebulan, tapi nanti ya adik-adik harus cari kerekan lagi. Tuh. Terserah lah mau gimana. Dapat dipahami? Emang agak sulit lah untuk ini harus install Ah, juga lagi. Oh ya, sama satu lagi. Kalau di proyek biasanya pakai Visio. Visio, Visio sama Project. Visio itu buat alur. Mungkin nanti eh, ada yang tertarik buat standar operational prosedur kan. Mungkin sebelum kita memulai proyek kan ada alur tuh. Nah, alur-alur biasanya pakai orang-orang IT itu pakai Visio untuk alur-alurnya. Tapi saya nggak ngajarin itu ya. Saya ngajarin untuk project aja. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan belajar ini minggu depan. Ada latihannya sampai nanti. Pokoknya hasil akhirnya adalah praktik ini semuanya akhir-akhirnya pada laporan proyeknya. Jadi nanti kita sampai berbasis proyek, waktu, uang. Nanti sambil saya running mungkin adik-adik bisa sambil nih, misalkan laptop di sini, handphone di sini sambil oh gitu, oh caranya gitu. Jadi selesai lah tugasnya sampai UAS gitu. Bisa nanti step by stepnya. Gitu. Oke, tadi ada dua ya. Jadi install Microsoft Project sama Excel buat seperti ini. Capture aja dulu nih. Kira-kira nomor, task, prodesesornya, aktivitas sebelumnya, resource-nya, sama harinya. Ini contohnya seperti yang kemarin ya. A, misalkan si A ini nomor si A, inisiasinya apa? Ini saya contohkan ini A, B, C dulu ya. Karena kemarin C, D, E. Kan kemarin pada kurang paham tuh. Apa sih itu Bu? A, B gitu ya. D. Nah, seperti ini adik-adik. Sebenarnya kemarin kan A ini, tas A ini, kegiatan A ini, kegiatan sebelumnya apa? Kegiatan B, kegiatan sebelumnya yang ini D. Jadi seperti itu. Cuman nanti kita pakainya angka. Nah, seperti ini. Tas. Ini capture aja dulu nanti adik-adik bisa membuat ini. uh, Nunggu ChatGPT-nya benar gitu. Atau mungkin udah benar, cari-cari ganti email gitu ya. Bisa untuk dicoba. ChatGPT saya sih bayar, tapi masih error semua. Ya cari yang lain lah AI-nya. Bisa banyak AI sekarang banyak sekali gitu. Jadi bisa cari-cari lagi untuk pembuatan aktivitas si proyek aplikasi atau proyek software atau terserah adik-adik mau apapun. Nggak cuma e-commerce, mau buat game yang kayak Roblox lah, mau buat apa, terserah pokoknya nanti kita buat kegiatannya. Tas ini adalah kegiatan. Biasanya ngomongnya task project. Nah, tuh di dalam Microsoft Project tuh bisa task project gitu ya. Nah, ini. Jadi seperti inilah adik-adik. Jadi bisa resource-nya adalah cek yang mengerjakan. Nah, seperti ini. Jadi ini biasanya days. Nah, ini biasanya waktunya, duration atau days. Itu biasanya duration atau days tergantung nanti. Tinggal kita editingnya seperti apa dari si aplikasi. Gitu. Dapat dipahami di sini? Jadi ntar buat gini aja dulu ya. Sampai ke tahap berapa. Nanti kita sampai akhir. Yang nanti ada apalagi. Nanti kita tinggal copy ke Microsoft Project-nya ketika sudah install minggu depan.
Oke, dapat dipahami? Jadi ada dua ya, install sama buat seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa tanya AI, bisa tanya yang lain, ada di buku atau Google gitu ya. Saya searching aja. Tapi Google rata-rata sih nggak ngasih tahu totally ya, gitu. Biasanya cari AI aja. Ya, memang mereka sudah tahu kira-kira durasinya berapa. Tanya lagi aja, tanya-tanya terus gitu. Untuk membantu adik-adik dalam eh, kegiatan proyeknya. Karena memang untuk yang asli sih memang kita rapatin biasanya. Itu total semuanya kita rapat dengan masing-masing pekerja gitu ya. Memang dari berbagai divisi sebelum kita memulai proyek baru seperti itu. Oke, dapat dipahami? Paham, Ibu. Oke, mungkin ini bisa di-capture nih. Kayak gini ya bikinnya. Nanti minggu depan kita tinggal masukkan ke dalam Microsoft Project kita running. Saya pun buat aja, saya punya gitu. Nanti saya tinggal copy, adik-adik tinggal mengikuti dari kopian yang memang adik-adik sudah buat gitu. Oke, baik, sampai di sini mungkin singkat itu ya. Tapi bisa dicoba dulu nih searching Microsoft Project-nya atau dicoba dulu install, ada waktu nih kita kan. Eh, dan bisa membuat proyek aplikasinya di Excel dulu lah ya. Baru nanti kita ke Microsoft Project gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sampai di sini. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Iya, sama-sama. Iya.